Pernah nggak sih ngerasain lagi asik-asiknya streaming atau ngegame, di luar angin lagi kenceng-kencengnya, terus tiba-tiba koneksi jadi lemot parah? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri yang super nyebelin itu. Kenapa internet kita kayaknya benci banget sama yang namanya angin? Pasti sering banget kan ngalamin kayak gini. Di luar angin lagi wus-wus, video yang kita tonton malah buffering. Atau pas lagi seru main game online malah nge-lag. Refleks pertama kita biasanya apa? Wah, sinyalnya keganggu angin nih. Tapi ternyata itu salah besar. Nah, ini dia bagian yang mungkin bakal bikin kaget. Masalah utamanya itu ternyata bukan karena anginnya ngeganggu sinyal radio. Sinyal radio itu kuat kok. Pelaku sebenarnya justru sesuatu yang jauh lebih kelihatan mata dan sederhana, yaitu tiang antena di atap rumah kita. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai sebuah analogi keren. Anggap aja, di atap rumah Anda, itu ada seorang penembak jitu, alias sniper. Jadi, gini ceritanya, modem internet Anda itu adalah si sniper. Terus targetnya, tower seluler yang jaraknya bisa berkilo-kilometer jauhnya. Itu target yang kecil banget dari kejauhan. Kalau cuaca lagi adem ayem, bidikan si sniper nih pas banget. Koneksi lancar jaya. Tapi, begitu angin datang, yang goyang itu bukan sinyalnya, tapi dudukan senapannya, yaitu tiang antena kita. Coba bayangin, goyangan sekecil apapun di tiang, dari jarak sejauh itu, bisa bikin tembakannya meleset jauh banget. Hasilnya, ya jelas, tembakan meleset, sinyal hilang, dan modem kita jadi panik nyari-nyari koneksi lagi. Jadi, kebayangkan bedanya. Kalau tiangnya kokoh dan anteng, bidikannya selalu kena, sinyal pun penuh terus. Sebaliknya, kalau tiangnya goyang-goyang, ya bidikannya bakal meleset terus-terusan. Nah, siklus modem yang lagi nyambung, putus, nyari sinyal lagi, putus lagi, inilah yang kita rasakan sebagai internet yang super lemot dan bikin frustrasi. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita tahu kalau tiang di rumah kita itu termasuk tiang yang letoy dan gampang goyang? Yuk, kita coba diagnosa bareng-bareng ciri-cirinya. Biasanya nih, tersangka utamanya itu adalah instalasi yang mungkin agak irit bahan. Contohnya, pakai pipa besi yang ukurannya kekecilan atau terlalu tipis. Apalagi kalau tiangnya menjulang tinggi, mungkin lebih dari 6 meter, tapi dipasang tanpa komponen paling krusial, kawat penyangga. Jadi kalau Anda lihat tiang antena di atap itu tinggi, kurus, dan kelihatan sendirian tanpa ada pegangan kawat di sisinya, nah, kemungkinan besar itulah biang keroknya. Nah, yang paling bikin bingung dari masalah ini tuh gejalanya. Soalnya, kalau kita lihat di layar HP atau laptop, bersinyal Wi-Fi-nya penuh, kelihatannya kan baik-baik aja ya. Padahal di balik layar, koneksi dari modem ke tower itu lagi putus nyambung parah. Secara teknis, ini disebut jitter tinggi atau sering banget kena request timeout alias RTO. Kegagalan koneksi ini terjadi berulang kali, persis seirama dengan goyangan tiang di atap. Eits, tapi tenang dulu, ada kabar baik. Solusinya ternyata cukup sederhana dan efektif banget. Kuncinya itu bukan ngelawan anginnya, tapi justru memperkuat tiangnya. Kita sebut aja solusinya, kunci segitiga. Si kunci segitiga ini dibuat dengan memasang guy wires atau yang lebih kita kenal sebagai kawat seling. Ini tuh kawat baja yang dipasang di 3 sisi tiang, terus ditarik kencang dan dijangkarkan ke atap atau tembok. Nah, formasi 3 titik tarikan ini menciptakan struktur yang super kaku dan stabil yang benar-benar mengunci posisi tiang. Jadi, tujuan utamanya di sini bukan cuma mengurangi goyangan ya, tapi menghilangkan goyangan itu sama sekali. Tiang yang ideal itu harus kaku total, sampai-sampai mau diterpa angin badai sekalipun dia nggak boleh geser, bahkan 1 mm pun. Oke, mungkin ada yang kepikiran, kenapa sih soal stabilitas fisik ini penting banget buat internet nirkabel? Perasaan kalau pakai fiber optik aman-aman aja deh. Nah, ini bedanya. Kalau kita pakai internet kabel kayak fiber optik, data itu ngalirnya aman di dalam kabel. Mau kabelnya goyang-goyang kena angin pun, data di dalamnya tetap aman. Tapi, internet nirkabel atau fixed wireless access itu beda cerita. Di sini, posisi itu harga mati. Sensitifnya luar biasa. Bayangin aja, antena geser sedikit aja, cuma 5 derajat, itu bisa langsung memangkas kecepatan internet sampai 50%. Gila kan? Jadi, kesimpulannya sederhana banget.
Sinyal internet nirkabel itu butuh fokus setajam sniper tadi. Kalau tiangnya aja pusing karena goyang-goyang, ya jangan heran kalau koneksi internet kita juga ikutan pusing. Makanya, lain kali kalau internet lemot pas cuaca lagi berangin, jangan buru-buru nyalahin cuacanya. Coba deh intip dulu ke atap. Siapa tahu masalah sebenarnya ada di sana.